kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Wah, tambah semangat Abi di sini ya. Sambah tidak sabar sepertinya mendengarkan tausiah dari Abi dan juga bertanya di sini. Masih ingat tadi tema kita kali ini adalah jangan jadi orang tua yang serba tanya. Lah emang tugasnya nanya katanya gitu. Nanya yang gimana? Udah tadi jawab sama Abi di sini, Masya Allah. Nah, di selanjutnya sekarang di segmen ini kita akan masuk ke tema yang lebih dalam lagi. Dalam gitu ya. Jangan jadikan pencapaian anak sebagai ambisi orang tua. Kan Abi suka gitu ya. Benar. Ambisi orang tuanya pengen. Anaknya aduh Umi katanya gitu ya. Ambisi nggak ke anak? Ambisi. Pokoknya harus gini. Harus gitu. Nanti kita akan dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz. Tapi ini seperti biasa akan ada pertanyaan dari netizen. Bukan yang julid tapi netizennya. Yang baik ini mah yang baik ya. Baik, mohon izin saya membacakan. Ini ada titipan pertanyaan dari netizen. Waduh ini kayaknya orang dari barat ini ya. Iya. Van der Gabertrek. Masya Allah. Nama aslinya jauh banget ya. Londo kayaknya ya. Makannya apa dia ya? Gak tahu Ustaz. Keju kayaknya. Baik, pertanyaannya adalah Assalamualaikum Abi. Dijawab sama ini di sini ya. Ini perkenalkan namanya adalah ternyata Ivan Tarigan. Ivan Tarigan tadi namanya Van der Brug ininya ya. Dari mana ini nyambungnya? Tapi itu bukan pertanyaannya. Ivan Tarigan dari Medan. Dia bercerita sedikit katanya. Saya adalah sarjana seni dan sekarang punya toko lukisan. Alhamdulillah walaupun baru 2 tahun usahanya laris manis. Alhamdulillah. Bahkan sekarang saya punya pelanggan dari luar kota. Tapi bapaknya Ivan Tarigan ini kelihatan tidak pernah senang akan pencapaiannya dia. Kata bapak, harusnya saya mengambil kuliah hukum. Karena biasanya orang Batak terutama laki-laki kan banyak pengacara gitu ya. Ya banyak pengacara. Bapak juga bilang kalau saya jadi pengacara pasti uangku akan lebih banyak katanya. Jadi sampai sekarang bapak masih bujuk-bujuk aku biar kuliah lagi. Padahal aku juga sudah sibuk ngurus toko. Nah menurut Abi gimana ya caranya Abi ngasih tahu ke bapak nih kalau tidak semua ambisi harus diwujudkan katanya seperti itu. Monggo mangga Abi dipersilahkan. Bu. Alhamdulillah banyak di antara orang tua yang kadang-kadang tidak melihat bagaimana yang sudah dibuat dan dilakukan oleh anak-anaknya. Benar apa benar? Itu terjadi karena mereka selalu melihat orang lain. Mereka selalu melihat tetangganya. Mereka selalu melihat dan mendengar dari ceritaan ketika mereka di pengajian. Ada nggak di sini kalau ngaji ngerumpi mulu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Anak saya tuh ya kalau pulang pasti ke rumah bawa duit 3 juta ngasih emaknya. Itu sehari, tiap harinya juga 3 juta. Bohongnya kebanyakan. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Akhirnya pulang ngaji nih yang dengerin, dia pulang ada anaknya lagi tidur. Lu mah tidur mulu. Lihat tuh anak tetangga mah pulang tiap hari ngasih duit emaknya 3 juta. Gua mah punya anak tibang tidur doang kerjaannya. Anak siapa sih lu? Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul apa betul? Betul apa betul? Ayo jangan jadikan anak kita dari obsesi kita. Kita terlalu keras dengan apa yang kita inginkan, lalu lupa dengan apa yang Allah berikan keahlian kepada mereka. Maka ketika apa yang Allah berikan anugerah kepada anak kita, itu belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka sehingganya belajarlah untuk kita merasakan bagaimana prestasi yang dimiliki oleh anak kita.
Jangan selalu ngukur-ngukur, nimbang-nimbang anak kita dengan anak tetangga. Itu akan menjadi sesuatu yang akhirnya menghilangkan semangat anak kita untuk bermimpi lebih tinggi, untuk mereka mengasah keahliannya. Kenapa banyak di antara anak yang akhirnya nggak mau meneruskan perjuangannya, nggak mau meneruskan kuliahnya, nggak mau fokus dengan kerjaannya? Karena jangankan orang lain, orang tua sendiri seolah tidak mendukung dengan keahliannya. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Ayo, kalau kita pengen anak kita selamat, anak kita sukses, dukung apapun pekerjaannya, yang penting hal. Betul apa betul? Enggak pernah tahu, belum ada yang bisa jamin ketika anak lulusan hukum apa bisa menjamin orang itu sukses? Belum tentu. Betul-betul. Ketika anak itu lulusan akuntansi, apa menjamin anak itu sukses? Belum tentu. Maka berdoalah kesuksesan untuk anak kita. Betapapun dia keluaran dari melukis, betapapun dia seorang guru, betapapun dia hanya seorang pengajar, tapi derajat bukan diukur dari pendidikan. Derajat itu diukur dari bagaimana kemuliaan seorang anak untuk terus berjuang dan doa dari orang tua. Betul tidak? Betul apa betul? Maka lebih bangga dengan anak yang dia selalu ingin membahagiakan orang tuanya daripada dia pengen orang tuanya punya A, B, C, D terhadap anaknya tapi tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Betul apa betul? Sehingga jangan jadikan pencapaian anak sebagai ambisi orang tua. Karena tidak sedikit kita selalu memaksakan kepada anak kita, pokoknya mama pengen kamu harus pegawai bank. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Mama nggak mau kalau kamu jadi guru. Ada yang begitu? Ada? Kamu harus jadi ASN. Ada yang begitu? Ada? Terserah Allah. Kullu syai'in maziyah. Setiap orang itu diberikan kelebihan masing-masing. Kita nggak pernah tahu, bisa jadi ketika anak kita, Bu, dia cuma hanya jualan di pasar, tapi ternyata bisa berangkatin ibu umroh. Alhamdulillah. Kita nggak tahu anak kita cuma jualan daun singkong tapi bisa berangkatin ibu haji. Amin ya robbal. Ditanya, nak kok bisa berangkatin haji, kan jualan daun singkong? Iya mak, saya jual daun singkong sama tanah-tanahnya. Berangkat apa enggak? Ya berangkat orang sama tanahnya. Betul-betul. Artinya derajat itu urusan Allah. Maka jangan sampai ambisi kita melemahkan semangat anak kita. Dukunglah cita-cita mereka. Kalau mereka pengen jadi dokter, dokter yang beriman kepada Allah. Kalau mereka pengen jadi polisi, polisi yang beriman kepada Allah. Kalau mereka pengen jadi anggota dewan, anggota dewan yang beriman kepada Allah. Betapapun mereka ingin mencukupi dengan apa yang menjadi kemauan ibu, tapi kalau akhirnya rusak, kalau akhirnya korupsi, kalau akhirnya tidak iman kepada Allah, yang rugi orang tua. Betul apa betul? Gara-gara ekspektasi kita berlebihan, kita pengen A begini, kita pengen A begitu, tapi anak kita nggak mampu dengan kemampuannya, akhirnya stres. Bener enggak? Yang nyesel siapa? Yang rugi siapa? Kalau anak sakit-sakitan gara-gara mikirin kepengen orang tua, yang rugi anak apa orang tua? Orang tua. Maka belajarlah untuk bijak. Betul apa betul? Belajarlah jadi orang tua yang bisa mendengar apa kemauan anaknya. Siapa tahu, Bu, saat kita mendukung kemauan anak kita, lalu kita doakan sebaik mungkin dan terus kita kontrol dengan apapun yang mereka lakukan, itu jadi jalan yang dimana ternyata mengangkat derajat kita semua. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Siap jadi orang tua yang bijak, siap jadi orang tua yang baik, siap jadi orang tua yang menenangkan anaknya. Amin ya robbal alamin.
terima kasih Kak Teri. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi semua profesi itu baik, ya. Asalkan juga baik dan amanah. Masya Allah. Jadi nggak ada paksa-paksaan lagi gitu ya. Kasih jalan bukan memaksa juga ya. Benar. Nah ini memang PR orang tua semuanya jadinya di sini ya. Jadi sudah jelas juga untuk Ivan ya, Abang Ivan ya, yang ada di Medan ini ya. Bertanya tadi Abang Ivan ya. Mau jadi buka toko boleh. Nanti kalau sananya mau jadi pengacara boleh juga. Yang penting jualan daun singkong aja bisa berangkatin haji. Masya Allah, dijual lahannya ya. Nah ini sepertinya di sini juga ada yang mau curhat bercerita dan tadi membutuhkan juga bagaimana jalan yang terbaiknya. Bu, siapa yang mau bertanya? Bingung ini saya di sini. Mungkin yang di depan dulu ini. Di depan. Mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Abi, mohon izin Teteh. Perkenalkan nama saya Ibu Lindawati dari Majelis Taklim Muradatul Jannah, Kampung Ceger, Sukatani, Cikarang, Bekasi. Masya Allah, Sukatani ya? Iya, dari Sukatani Abi. Deket laut berarti? Laut masih jauh juga. Jauh. Berapa jam itu? Paling sejam setengahan. Nah, deket itu. Abi mau nganterin pulang tadi apa gimana ya pertanyaannya? Ya, Abi mau saya ada cerita sedikit nih. Boleh. Mohon izin. Iya. Masih dalam keluarga saya, ya kakak saya yang mau saya ceritakan ini. Beliau ya punya anak juga gitu. Masalahnya anaknya ini alhamdulillah dia itu sudah namanya anak yang baik, rezekinya baik. Dia juga udah kuliah di kuliah yang bagus. Dan juga setelah kuliah itu dia punya namanya apa kerjanya sudah di kerjaan yang bagus, di PT yang bagus, kata mamanya juga gajinya tuh gede, katanya dia masih amah katanya gitu, di atas sekitar 10 juta katanya, kata mamahnya, berarti kakak saya ya. Ya, saya lagi curhat kakak saya nih Ustaz. Iya kakaknya Ustaz, ya ponakan berarti ya. Ponakan saya. Iya pokoknya kakaknya bukan ibu lah ya. Pokoknya ponakan ibu bukan itu. Ibu aja. Saya. Udah gitu Abi, jadi terus? kakak saya ini terlalu gimana gitu ke anak itu ya, sering terlalu ngatur-ngatur gitu. Jadi ponakan saya ini dia udah punya pacar, dia dari semenjak SMA gitu ya. Sampai sekarang dia masih berhubungan, jadi sering kemana-mana, sering berdua gitu. Nah terus kakak saya ini kayaknya kurang setuju dengan pacarnya itu. Mungkin karena dilihat dari pekerjaannya nggak selevel dengan anaknya katanya. Kerjaannya cuma tibang ya di restoran katanya sebagai pelayan gitu Abi. Jadi dia terlalu meremehkan gitu Abi ya. Jadi pengen dia itu anak ini mempunyai pacar itu selevel dengan dia gitu. Jadi dia tuh selalu menjodoh-jodohkan gitu, selalu mencari-cari teman-temannya yang selevel sama anaknya gitulah. Jadi pertanyaan saya nih Abi ya, saya sebagai adiknya gitu. Bolehkah saya menasihati kakak saya ini jangan terlalu selektif gitu ya untuk memilihkan calon buat anaknya ini. Yang penting kan anaknya itunya baik gitu ya Abi ya. Anaknya baik tapi mungkin hanya rezekinya yang berbeda. Mungkin hanya itu pernyataan saya ya, Abi. Oh jadi boleh nggak ngasih tauin ke kakak ya, takut ngasih tau orang tua takut nggak boleh. Bener. Terus caranya seperti apa ngasih tauinnya solusinya yang terbaik. Masalah level-levelan tadi level ya, agak selepel katanya. Level. Kakak saya ini terlalu pulah pilih gitu ya, nyari nyalon mantu. Baik, makasih Ibu. Salam buat kakaknya ya. Benar. Mangga Ustaz silakan. Baik, silakan Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Bu. Alhamdulillah. Ini penyakit ibu-ibu. Penyakit ibu-ibu yang kadang kalau anaknya udah naik dikit, anak mah kagak sombong, ibunya Ada di sini ada? Mana orangnya?
Nih Bu, hati-hati sama penyakit sombong. Kita jangan lalu akhirnya keras hati. Ketika anak kita sukses, anak kita gajinya gede, ada orang tua yang paling gembira, se-RT tahu semua. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Asal ngaji kemana dia nyampe, asal dia duduk kemana dia tempat, sama temennya yang diomongin pasti membanggakan anaknya. Betul betul? Boleh nggak banggain anak? Boleh. Yang nggak boleh berlebih. Anak saya ya Allah baik banget, udah lulus sekolah dia nggak pernah lupa emaknya. Pokoknya nih emaknya kalau kepengen aja dibeliin apapun. Masya Allah, pokoknya anak gue yang model begini mah jangan sampai nikah sama calon rokang warung. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Betul tidak? Boleh kita menyampaikan kebanggaan terhadap pencapaian anak kita kepada siapapun, tapi jangan akhirnya kita sombong lalu akhirnya milih-milih orang yang baik untuk anak kita. Nggak ada yang tahu, sehingga Rasulullah mengatakan boleh kita mencari pasangan yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Betul? Calon anak kita calonnya cakep, boleh kita salah satu. Yang kedua, karena apa? Karena nasabnya dari keturunan yang baik, boleh kita pilihkan untuk anak kita. Betul apa betul? Yang ketiga, karena dunianya, dia punya derajat, dia punya dunia, boleh kita pilihkan. Tapi kata Nabi, jauh dari itu, yang paling baik adalah lidiniha, karena agamanya. Betul tidak? Ini yang menyelamatkan. Buat apa kalau cuma hanya cantik tapi nggak punya agama? Betul? Buat apa nasabnya bagus tapi agamanya jelek? Betul? Buat apa dunianya cukup tapi agamanya nggak ada? Betul? Lebih baik dia punya agama. Maka ketika dia punya agama, insya Allah akan mendampingi suami dalam taat kepada Allah. Betul tidak? Maka salah kalau masih sampai gini hari ngomongin kasta. Betul betul? Hello, ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Iya Pak ya. Dunia mah ada habisnya. Betul? Coba saat dunia itu masih ada kita sanjung-sanjung, dunia udah nggak ada, orang bisa kabur. Kenapa? Karena nggak ada agama. Cantik disanjung-sanjung, enggak cantik ditinggalin. Ada yang begitu? Ada? Cantik ada batasnya. Betul? Nama baik dengan nasab yang bagus dari keturunan yang bagus itu pun tidak jaminan. Tapi kalau agama ini bukan hanya menyelamatkan dunia, menyelamatkan suami ibu, juga menyelamatkan akhiratnya. Alhamdulillah. Nah begitu Kak. Masya Allah. Gimana Ibu? Siap menyampaikan ke kakaknya tadi, ke kakaknya ya. Insya Allah keponakannya juga ya. Benar. Yang penting baik. Yang ya. penting baik, agamanya bagus. Ya jadi pondasi semuanya. Alhamdulillah. Amin, makasih Abi. Iya, sama-sama. Tapi ntar jangan duduk dulu Abi. Merintah Ustadz ya saya ya. Maaf. Karena masih ada lagi pertanyaan ya. Masih ada pertanyaan. Bu. Siapa yang mau bertanya? Serius bener ini mah semangat nanyanya. Abi yang mana Bi? Yang mana ya? Yang mana? Yang sebelah sini coba, yang hijau ada nggak yang hijau? Yang hijau ya Bi ya? Iya, boleh. Yang hijau, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Abi. Boleh. Saya punya anak cowok. Anak ibu. Iya. Namanya? Iyalah. Iya anak ibu. Ya Allah, galak banget sama Ustadz. Allah langsung di. Ya Allah. Iyalah, ya Allah kaget banget kita. Iya, namanya siapa Bu? Iya, namanya Adam. Adam. Iya. Udah menikah 6 tahun. Abi nanya nama ibu apa nama anaknya? Nama Abi? anaknya aja deh. Ntar diomelin lagi. Iya. Udah menikah 6 tahun. Udah menikah berapa tahun? Iya, 6. 6 tahun. Jalan 6 tahunan lah.
Terus dia dulu sebelum menikah pernah ngomong gini, Abi. Iya, gimana tuh? Ibu, bapak, saya kalau udah menikah mau ngeberangkatin ibu sama bapak ke umroh katanya. Masya Allah. Terus? Ya amin kata saya Amin, gitu. cakep. Tapi setelah 6 tahun nih rumah tangga, belum juga. Belum. Iya. Ya. Oh, jadi pantes tadi nyentak saya ya. Dia romanya kesel sama anaknya. Ya Allah. Terus? Sedangkan bapaknya kan nggak ini. Ya. Nanyain terus kalau ke rumah. Oh, nanyain terus sama Iya, ibu nanyanya? Iya. Apa langsung sama Adam? Kadang-kadang sama anak. Iya. Iya. Nanya ke ibu juga? Iya. Ibu jadi pusing? Iya. Ditanya sama suaminya ya. Terus? Terus nanya mulu, Iya. kalau ketemu nanya. Jadinya tuh anak saya kayaknya gimana ya, jengkel itu kayaknya. Iya. Ditanya mulu? Iya, ditanya mulu lah. Iya. Sampai sekarang udah punya cucu kan. Udah punya cucu? Udah. Alhamdulillah. Iya. Laki perempuan cucunya? Laki. Laki. Masya Allah. Udah senyum, ibu udah senang nih kayaknya. Senang nih. Udah senang. Udah senyum. Aman nih, aman. Iya, tapi sekarang tuh anak Lah. saya nggak pernah main ke rumah Mulai saya. lagi dia. Tadi katanya aman teh. Mulai lagi. Kalau kata Ustadz penyakit ibu-ibu. Iya ini. Ya Allah. Terus sekarang mau gimana? Iya, tapi Terus? anak saya sekarang jarang ke rumah saya. Jarang. Udah sebulan lebih lah. Udah sebulan lebih nih. Iya. Ibu sedih jadinya. Iya. Kehilangan Sedih ya. lah, iya. Sedih. Kangen dia. Kangen Jadi dia. pertanyaannya apa ibu? Pertanyaan saya gimana cara menasehati suami saya? Oh, ke suami. Iya. Udah bener itu. Suami bukan ke anak. Oh, karena suaminya marah-marah, suruh ibu nanya ke anak, ibu kagak enak sama anaknya. Saya jadi Betawi juga deh nih. Iya. Jadi gimana ngomong ke suaminya? Iya. Siap. Ya begitu aja, Bi ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kayaknya beban emang ya. Iya. Beban banget kayaknya, kelihatan. Ditekan sama suami, bayangan terus juga pengen ke Mekah gitu ya, umroh juga kebayang-bayang, semua pengen seperti itu. Benar. Ustadz kayaknya perlu berpikir agak lebih panjang ya. Agak panjang ini. Bukan karena nggak tahu jawabannya, supaya nggak dimarahin ibu ngejawabnya. Iya benar. Soalnya bentar-bentar gue dibentak. Oleh karena itu bersabar dulu, kita akan menunggu ya solusi insya Allah, pencerahan juga dari Abi di sini. Tapi nanti kita akan segera kembali, tetap di Jalan Dakwah BTV. Ayo